Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Kemendikbudristek bekerja sama dengan anggota Komisi X DPR RI menyelenggarakan workshop pendidikan yang diikuti sekitar 100 tenaga pendidik dari tingkat TK sampai SMAK. Acara bertempat di Plaza Hotel Kota Tegal, Sabtu, tanggal 23 Agustus tahun 2024. Pada giat workshop dibuka secara langsung oleh Wakil Ketua Komisi X DPR RI Dr. Haji Abdul Fikri Fakih MM. Hadir pada kesempatan itu, dari Kemendikbudristek Temu Ismail, SPD, MC, Sekretaris Dinas Pendidikan Kota Tegal Haj. Dewi Umaroh dan seratusan peserta workshop dari guru-guru sekolah Kota Tegal. Dalam sambutannya, Sekdin Pendidikan Kota Tegal Haj. Dewi Umaroh menyambut baik pelaksanaan workshop pendidikan ini. Tentunya, ini akan menambah wawasan pengetahuan bagi para tenaga pendidikan dan tentunya dengan kegiatan ini bisa menambah kompetensi bagi guru. Wakil Ketua Komisi X DPR RI Dr. Haji Abdul Fikri Fakih meminta para guru mulai sekarang harus berpikir kritis. Berpikir kritis ini adalah salah satu yang harus dikembangkan dalam kurikulum Merdeka Belajar. Berpikir kritis itu ada problem solving, berpikir kreatif dan berpikir inovatif. Dan ini, kata Fikri, harus dikembangkan oleh para tenaga pendidik. Dari Tegal, Jawa Tengah, Wahid Ahmad Family Tegal mengabarkan. Ini namanya kalau dalam bahasa ekonomi kreatif itu upskilling ya, menaikkan kompetensi guru pada ini berpikir kritis. Berpikir kritis kan salah satu yang harus dikembangkan di kurikulum Merdeka ini. Jadi mungkin di daerah kadang-kadang hanya karena tidak didorong saja, atau mungkin karena nggak ada pemicu untuk bisa mengembangkan salah satu di antara kompetensi profesional. Kompetensi profesional dari guru itu kadang-kadang hanya dibatasi oleh mata pelajaran yang dia punya, seperti matematika, dia pintar matematika saja, atau fisika saja. Padahal bahkan soal-soal tes saja sekarang dimodifikasi begitu rupa, bagaimana cara menyelesaikan problematika atau soal itu. Nah, multiple problem solver itu dengan berpikir kritis ini. Berpikir kritis itu ada problem solving, kemudian berpikir inovatif, berpikir kreatif, itu dikembangkan di sini. Tentu ada narasumber yang pakarnya ya, ahlinya. Memang masih jarang, sehingga di daerah itu banyak potensi anak-anak yang sesungguhnya bisa didorong dengan melalui pendidikan, tapi tidak terfasilitasi hanya gara-gara mungkin ya gurunya juga tidak memacu dia. Kan banyak anak-anak yang kreatif, bahasa sininya gemblidik, tapi itu dinilainya negatif, padahal mungkin itu kelebihan dia, mungkin hal-hal tertentu dia bisa selesaikan. Kalau bahasa
nggak tahu psikologi apa ya, itu bukan berpikir berpikir apa namanya, bukan berpikir analitik, tapi berpikir disosiatif, berpikir kreatif. Berpikir kreatif itu beda daripada umumnya. Jadi ini yang nggak banyak dikembangkan. Saya kira di era sekarang dengan kurikulum merdeka ini dikembangkan. Itu cukup. Sejauh ini evaluasi penerapan kurikulum merdeka di sekolah seperti Ini apa? monggo. Saya nggak tahu jumlahnya. Dalam penerapan kurikulum 6.000-an. Nah, sekolah sudah kita coba survei. Dari hasil survei itu memang menunjukkan bahwa dari sudut pandang guru lebih fleksibel dalam memberikan suatu materi kepada siswanya, tidak terkotak-kotak kembali. Yang sudut pandang siswa tentunya tadi disampaikan Pak Basuki, semua punya kompetensi, punya kelebihan. Tidak setiap orang dianggap sama. Jadi siswa bisa mengembangkan masing-masing kompetensinya, masing-masing kelebihannya. Yang awalnya kurang, ini dikatakan menjadi suatu bentuk kelebihan. Jadi karakteristik siswa itu bisa teridentifikasi sehingga pemberian materi ke siswa ini lebih tepat. Pengambilan substansi fleksibel, pemberian pembelajaran siswa lebih cepat karena adanya assessment awal, sehingga akan lebih tepat dari masing-masing siswa. Yang berikutnya untuk capaian pembelajaran tentunya tidak ditentukan, tetapi sesuai dengan kemampuan siswa masing-masing. Nah, tidak cukup di sekolah yang umum. Kita juga ada lebih dari 300 sekolah di wilayah perbatasan, terpencil, itu juga menggunakan menerapkan di sana dengan karakteristik keunggulan masing-masing daerah. Dengan adanya program bisa dengan banyak bisa. Jadi katakanlah dengan adanya P5, proyek penguatan Pancasila itu dengan keunggulan masing-masing daerah. Contoh katakanlah belajar biologi, tidak punya screen untuk menayangkan bentuk-bentuk yang ada, tapi dia terjun ke lapangan, langsung ke lapangan mencabut suatu tanaman. Ini loh yang namanya akar tunggang, ini loh yang namanya serabut. Jadi langsung ke objek, kontekstualnya lebih. Nah, kira-kira seperti itu. Pak, sejauh ini berapa episode sih yang kurikulum merdeka, Pak? Sudah 26 episode Merdeka Belajar, itu lebih dari 16 yang terkait dengan guru dan tenaga pendidikan. Episode terakhir lakonnya mati. Suatu bentuk kebijakan NSPK-nya di pusat, kita implementasikan di lapangan. Di lapangan tentunya ada batasan-batasan terkait dengan regulasi dan sebagainya, dan juga komitmen dari masing-masing Pemda, masing-masing satuan pendidikan. Sekolah ada negeri, ada swasta. Ada yang memang di bawah binaan Kemdikbud, ada yang di bawah binaan Kemenang. Nah, ini tentunya bentuk suatu kebijakan tanpa ada bentuk suatu dukungan kolaborasi sinergitas yang baik yang akan bisa berjalan. Terima kasih. Yang menerapkan kurikulum merdeka dari sejauh ini evaluasinya seperti apa? Kalau penerapan kurikulum merdeka semua sekolah wajib. Evaluasinya sejauh mana? Masih jalan sih, karena semua sekolah kan ada pengawasnya masing-masing. Tidak ada kendala dalam pelaksanaan. Insya Allah nggak ada. Harapannya Bu dari acara workshop ini bagi peserta ini? Harapannya mereka akan bertambah wawasan yang jelas itu, dan ya tadi sudah saya sampaikan dalam sambutan, harapan kami sih sering-sering saja Komisi 10 menyelenggarakan bersama dengan Kemdikbud. Lagi kan berhenti itu. Iya, yang menyelenggarakan kegiatan peningkatan kompetensi bagi guru di Kota Tegal.